Nahon Ratchasima, klik di sini. Ini link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Vietnam di final ASEAN Futsal Championship 2024. Duel itu akan berlangsung di Terminal Hall, Nahon Ratchasima, Thailand, Minggu tanggal 10 November tahun 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Indonesia melangkah ke final usai mengalahkan Timnas Futsal Thailand 5-1. Sementara, Vietnam melaju ke partai puncak setelah mendepak Timnas Futsal Australia dengan skor tipis 5-4. Ini merupakan final kelima bagi Timnas Futsal Indonesia di sepanjang ASEAN Futsal Championship. Tim Merah Putih sekali menjadi juara pada 2010 lalu, Timnas Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up pada 2006, 2019, dan 2022. Di seluruh edisi itu, mereka takluk dari Thailand di partai final. The Elephant War memang mendominasi ASEAN Futsal Championship dengan 16 titel juara dari 18 kejuaraan yang telah digelar sejak 2001. Mereka pun tak pernah kalah saban mentas di final. Sementara, satu-satunya keberhasilan Indonesia pada 2010 diraih dengan mengalahkan Timnas Futsal Malaysia di final. Peluang untuk menjadi juara pun terbuka lebar, namun Timnas Futsal Vietnam tak bisa dianggap remeh. Seperti halnya Indonesia, anak asuh Diego Giustosi tidak terkalahkan dari fase grup. Vietnam juga pernah dua kali melangkah ke final, yakni pada 2009 dan 2012. Lagi, mereka takluk pada dua final itu dari Timnas Futsal Thailand. Ini merupakan perjumpaan pertama Indonesia dengan Vietnam di final. Maka dari itu, menarik untuk menyaksikan laga final nanti. BOLASPORT.com, sejarah bagi AC Milan akan tercipta di laga kontra Cagliari dengan bakal patahnya rekor Gianluigi Donnarumma. AC Milan akan bertandang ke Sardegna Arena untuk melawan Cagliari dalam lanjutan Liga Italia, Sabtu tanggal 9 November tahun 2024. Satu hari menjelang pertandingan tersebut, pelatih AC Milan, Paulo Fonseca, mengumumkan sebuah kejutan. Sementara Alvaro Morata absen karena cedera, bukan Tammy Abraham yang akan mengisi posisi penyerang tengah dalam jajaran starting C. Fonseca mengumumkan bahwa Francisco Camarda akan bermain sejak menit pertama. Saat ini Camarda utamanya terdaftar sebagai pemain Milan Futuro dengan usia dia masih 16 tahun. Namun, pemain kelahiran tanggal 10 Maret tahun 2008 ini sudah mulai disisipkan ke tim senior sejak musim lalu. Catatan Camarda di tim junior AC Milan membuatnya mendapatkan kesempatan itu. Secara luar biasa, dia mencetak 485 gol hanya dalam 89 pertandingan di Akademi Sean Merah. Di Liga Italia, Camarda sudah melakukan debutnya pada tanggal 25 November tahun 2023 dengan menjadi pengganti Luka Jovic dalam laga melawan Fiorentina. Camarda ketika itu membuat rekor sebagai pemain termuda di Serie A dengan usianya masih 15 tahun 260 hari. Sabtu besok, rekor baru akan dibuat oleh striker bertinggi badan 184 cm ini. Dia akan menjadi pemain termuda kedua yang diturunkan sebagai starter AC Milan di Liga Italia. Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Donnarumma. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2015, Donnarumma dipilih menjadi starter dalam pertandingan melawan Sassuolo, usianya ketika itu masih 16 tahun 242 hari. Francisco Camarda akan mengalahkan rekor Donnarumma dengan satu hari lebih muda daripada sang kiper. Rekor starter termuda AC Milan sendiri dipegang oleh Giuseppe Sacchi. Dia masih berusia 16 tahun 227 hari saat bermain dalam laga AC Milan vs Fiorentina pada tanggal 25 Oktober tahun 1942. Kepada Calcio Mercato, Paulo Fonseca menjelaskan alasannya mengambil keputusan untuk menjadikan seorang bocah 16 tahun sebagai starter. "Saya beritahu saja Anda sekarang, Camarda akan bermain besok," katanya. "Saya tidak terkejut dengan perkembangannya. Dia bekerja dengan kami setiap hari. Saya pikir semua orang di klub percaya pada dia. Dia bekerja dengan bagus dan memahami perannya dengan baik. Buat saya, pemain tidak punya usia, mereka punya kualitas." Francisco memperlihatkan setiap hari bahwa dia punya kualitas. Morata saat ini memiliki peran yang spesifik. Dia bukan hanya striker tetapi seringkali juga menjadi pemain yang menghubungkan aliran bola. "Saya pikir Camarda lebih siap daripada Abraham untuk memainkan peran itu saat ini. Saya percaya penuh pada Camarda.
Dia berlatih dengan sangat baik. Kita tahu berapa usianya tetapi dia punya kedewasaan yang sangat bagus. Dia berani, dia bekerja keras untuk tim dalam hal defensif. Saya tidak punya keraguan soal siapa yang seharusnya akan bermain besok, pungkas sang Allenatore. BOLASPORT.com, sama-sama dimiliki orang Indonesia, Lecce tak jadi bernasib seperti Como, tapi mengorbankan JIZS DKK ke dasar klasemen Liga Italia. Pekan ke-12 Liga Italia mementaskan satu laga pada Jumat tanggal 8 November tahun 2024 waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB. Tuan rumah US Lecce menjamu Empoli di Stadion Via del Mare dengan misi keluar dari zona degradasi. Selain Como 1907 yang dikuasai Jarum Group, Lecce adalah klub Serie A yang sahamnya dimiliki pengusaha Indonesia, Bos Emtek Group, Alvin Sarya Atmaja, mengakuisisi 10% saham tim beralias Ilupi, Serigala. Pekan ini Lecce nyaris bernasib sama dengan Como ketika menghadapi musuh yang identik. Pada Giornata 11 kemarin, tim asuhan Cesc Fabregas dibekuk Empoli 0-1 akibat gol tunggal Pietro Pellegrini di babak pertama. Kali ini pemain yang sama, Pellegrini, juga menjebol gawang Lecce pada paruh awal pertandingan. Ex-pemain AC Milan mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-33 melalui tembakan kencang yang menyusur rendah dari luar kotak. Tuan rumah selamat dari kekalahan berkat gol larut Santiago Pierotti yang menyamakan kedudukan pada menit ke-77. Lecce tak jadi takluk seperti Como dengan skor akhir 1-1 terpampang di ujung pertandingan. Tambahan satu angka cukup menambah raihan Lecce menjadi 9 poin. Perolehan tersebut menaikkan posisi mereka dari dasar klasemen Liga Italia. Saking rapatnya jarak di papan bawah, Ilupi sudah bisa terkatrol 2 tangga ke peringkat 18. Lawan yang jadi korban dari hasil ini adalah klubnya JIZS, Venezia, dan Monza, yang sama-sama mengemas 8 angka saja. Venezia kudu rela mendekam sementara di lantai dasar karena memiliki selisih gol -9, lebih buruk dari Monza, -4. Namun, JIZS DKK tentu masih bisa memperbaiki peringkat dan menyalip Lecce kembali dengan hasil positif saat menjamu Parma. Venezia akan menjamu sesama tim promosi itu di Stadion Pierluigi Penzo, Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hasil pertandingan, Lecce 1-1 Empoli, Santiago Pierotti 77, Pietro Pellegrini 33. BOLASPORT.com, bulan ini timnas Belanda bisa mulai menyaksikan kombo dahsyat di lini tengah mereka dalam wujud Tijani Reijnders dan Frenkie de Jong. Belanda akan menghadapi 2 pertandingan dalam lanjutan laga grup 3 UEFA Nations League A tahun 2024 sampai tahun 2025. Hongaria pada tanggal 16 November dan Bosnia-Herzegovina pada tanggal 19 November akan menjadi lawan-lawan oranye, yang oleh netizen Indonesia dijuluki Timnas Pusat. Tim oranye disebut sebagai Timnas Pusat karena banyaknya pemain keturunan Belanda yang kini membela Timnas Indonesia. Pelatih Ronald Koeman sudah memanggil skuad terbaru Timnas Pusat pada Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Satu nama yang menonjol adalah kembalinya Frenkie de Jong ke dalam skuad. Gelandang Barcelona ini sudah lama absen karena mengalami cedera pergelangan kaki. De Jong terakhir kali bermain untuk timnas Belanda saat berhadapan dengan Irlandia pada tanggal 11 September tahun 2023. Sebelum absen, De Jong adalah pilihan utama di lini tengah Belanda. Selama De Jong menghilang, Koeman punya gacoan baru. Dia adalah gelandang berdarah Maluku yang memperkuat klub AC Milan, Tijani Reijnders. Akhir-akhir ini, Reijnders sedang mendapatkan sorotan karena performanya yang on fire di klub. Terakhir, kakak dari gelandang timnas Indonesia, Eliano Reijnders, ini tampil hebat membawa AC Milan saat mengalahkan Real Madrid 3-1 di Santiago Bernabeu dalam laga Liga Champions tanggal 5 November tahun 2024. Timnas Belanda kini bisa mulai menyaksikan kombo Reijnders de Jong menjadi andalan di jantung permainan. Keduanya pernah bermain bersama 2 kali tetapi hanya sebentar. Reijnders melakukan debutnya untuk Timnas Pusat dalam laga melawan Yunani di kualifikasi Euro 2024, tanggal 7 September tahun 2023. Dia baru dimasukkan pada menit ke-65. De Jong menjadi starter pada pertandingan itu dan ditarik keluar pada menit ke-77.
Reijenders dan De Jong jadi hanya sempat bermain bersama selama 12 menit. Berikutnya dalam laga kontra Irlandia, yang menjadi penampilan terakhir De Jong sebelum cedera, Reijenders kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan, dia baru masuk pada pergantian babak. Reijenders De Jong saat itu bermain bareng selama 45 menit. Reijenders sendiri baru mulai menjadi starter buat timnas Belanda dalam laga melawan Prancis pada tanggal 13 Oktober tahun 2023. Kali ini ada peluang timnas Belanda akan memainkan Reijenders dan De Jong bersama-sama dalam starting C untuk pertama kalinya. Kombo Tijani Reijenders dan Frenkie De Jong sangat menjanjikan sebagai mesin di lini tengah oranye, keduanya sama-sama punya persentase operan sukses di atas 90%. Dengan Reijenders De Jong bermain bersama, boleh jadi timnas Belanda akan memegang penguasaan bola secara sangat dominan. Skuad timnas Belanda: kiper, Bart Verbruggen, Brighton dan Hove Albion; Mark Flekken, Brentford; Nick Olic, Sparta Rotterdam. Back: Virgil van Dijk, Liverpool; Denzel Dumfries, Inter Milan; Matthijs de Ligt, Manchester United; Stefan de Vrij, Inter Milan; Jeremy Frimpong, Bayer Leverkusen; Jorel Hato, Ajax; Jan-Paul van Hecke, Brighton dan Hove Albion; Devine Rens, Ajax; Jurrien Timber, Arsenal. Gelandang: Frenkie De Jong, Barcelona; Teun Koopmeiners, Juventus; Tijani Reijenders, AC Milan; Ryan Gravenberch, Liverpool; Max Wiever, Brighton dan Hove Albion; Quinten Timber, Feyenoord. Penyerang: Cody Gakpo, Liverpool; Justin Kluivert, Bournemouth; Wout Weghorst, Ajax; Joshua Zirkzee, Manchester United; Bryan Brobbey, Ajax; Noah Lang, PSV; Donyell Malen, Borussia Dortmund.